warahmatullahi. Itu sepertinya Akhi Joko agak kesulitan untuk menghubungi Ustadz. Bisakah antum backup? Nah, gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Kesalahan teknis. Sudah, kita mulai aja Ustadz ya. Fadal, antum pembukaan dulu. Fadal. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Barakallahu Ustaz sudah bergabung di waktu pagi hari ini. Untuk ikhwan harap menonaktifkan mute-nya, mikrofonnya, dan untuk akhwat harap mematikan videonya. Bagi yang ingin bertanya bisa melalui chat, nanti 15 menit sebelum acara berakhir akan dibacakan. Kalau seandainya pun ada waktu, nanti bisa menanyakan langsung online. Mudah-mudahan ini membawa manfaat semua. Anda juga nge-share link ini ke keluarga besar Ana, ke keluarga besar Pertu Ana, supaya mereka juga mendapatkan manfaatnya kalau memang mereka ikut. Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Barakallahu fiik. Fikum barak. Jazakumullah khair. Walaupun minkum ala ta'khir, harap dimaklumi ada sedikit keterlambatan. Fa insyaallah kita langsung mulai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin rahiman wa rahimakumullah jami'an, kesempatan yang begitu indah di pagi hari ini dengan cuaca yang Masya Allah, yang sejuk ya. Kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, walaupun tadi infonya dadakan terkait dengan musim seperti ini, musim pandemi, maka saya ingin sekali untuk mengupas kajian terkait dengan wabah. Barakallahu fiik. Dalam pertemuan sebelumnya sudah kami sampaikan sikap seorang muslim ya ketika menghadapi wabah. Sudah kita sebutkan terapi dari Nabi SAW untuk menghadapi wabah, baik terapi hissi atau terapi maknawi. Terapi maknawi yaitu berupa doa, zikir-zikir. Nah, sudah diajarkan Nabi SAW seperti Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, riwayat Imam Ahmad sahih. Ya, juga disebutkan dalam hadis yang lainnya ketika melihat orang yang terkena wabah, hendaknya kita baca doa. Ya, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsir mimman khalaqa tafdhila. Kata Nabi SAW, barang siapa baca doa ini, yang dia lihat di hadapan dia, niscaya Allah akan jaga dia. Kainan makan ma'ash. Allah akan jaga dia. Ya, ini terapi maknawi. Ya, keluar rumah juga demikian, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Ya. Juga adapun terapi hissi, terapi yang bisa dipegang kita raba, datang dari sekian banyak hadis dari Usama bin Zaid bahwasanya Nabi adalah termasuk yang mengajarkan yaitu terapi pencegahan dan terapi pengobatan juga. Pencegahan dari terkena wabah seperti menjauhi daerah-daerah yang terkena wabah, tidak masuk di dalamnya. Juga orang yang di dalam tidak boleh keluar. Ya. Dalam sekian banyak hadis banyak disampaikan Nabi SAW. Adapun dari sisi kedokteran Arab klasik bahkan disebutkan Imam Nawawi, kata Imam Nawawi dalam Adab Syafi'i, disebutkan dalam Adab Syafi'i ini bahwasanya ma ra'aitu anfa'a lil waba min al-banafsaji yudhan wa yushrab. Aku tidak melihat sesuatu yang bermanfaat, lebih manfaat daripada yang selainnya di musim wabah ini selain dari banafsaji, yaitu violet flower, saffron atau za'faron. Yudhan wa yushrab, diminum dan minyaknya dioleskan di kulit. Nah, Masya Allah, disebutkan oleh para ulama, tetapi tidak menutup kemungkinan di negeri kita ya menggunakan herbal yang lainnya, walaupun nggak disebutkan dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah, tetapi itu adalah merupakan sebab, yaitu sebab tabi'i, sebab natural, ya, walaupun bukan sebab ilahi, bukan datang dari Al-Quran dan Sunnah, tapi juga sudah melalui tajrubah,
teruji coba, seperti mereka kedokteran Cina di zaman sekarang, juga saudara-saudara kita di Indonesia, mereka menggunakan jahe, kayu manis, ya, kemudian juga serai dan madu dicampur kemudian diminum, ya. Alhasil semua itu jika mendatangkan manfaat tajrubah sah-sah saja. Nah, dan maklum bahwasanya virus COVID-19 ini, ya, yang diserang adalah paru-paru dan tenggorokan. Paru-paru dan tenggorokan. Allah jadikan virus, sekian banyak virus. Allah jadikan seperti hepatitis yang diserang adalah liver dengan albuminnya. Adapun juga virus HIV, AIDS yang diserang adalah sel T, sel kekebalan tubuhnya. Adapun virus yaitu polio yang diserang adalah sel saraf tepi. Dan pada COVID-19 ini yang diserang adalah paru-paru dan tenggorokan. Nah, maka prinsipnya adalah bagaimana kita menguatkan paru-paru dan tenggorokan kita di musim wabah. Barakallahu fiik. Ya. Alhasil di antara sebab untuk menaikkan atau menjaga kondisi kita adalah menguatkan paru-paru. Dan untuk menguatkan paru-paru perlu pertama dari sisi pola makan. Pola makan kita perbaiki. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Hafidz Ibn Hajar dalam Fathul Bari, beliau menyebutkan jika terjadi kelembapan, jika terjadi penumpukan salah satu sifat dari makanan di perut, maka akan menimbulkan uap, abkharah. Uap ini jika naik paru-paru akan menimbulkan nazlah, penyakit paru-paru, infeksi saluran pernafasan. Makanya pola makan sangat penting sekali. Ya, pola makan sangat penting sekali. Ketika di musim wabah perlu kita jaga pola makan. Nah, rahman wa rahmakumullah, berikutnya kita akan membahas satu obat yang termasuk tibun nabawi, thabit, yaitu memang benar datangnya dari Nabi SAW, bahwasanya salah satu herbal ini yaitu kustul hindi ini termasuk salah satu yang bisa dinisbatkan kepada Nabi SAW. Tapi ingat, jangan sampai bilang ya COVID obatnya pakai kustul hindi disebutkan Nabi. Jangan. Karena Nabi nggak menyebutkan COVID. Ya, untuk menyebutkan penisbatan tertentu, penyandaran tertentu kepada Nabi itu membutuhkan dalil khusus. Ya. Adapun di sini Nabi menyebutkan secara keumuman. Maka jangan bilang tibun nabawi, pengobatan COVID 100% bisa sembuh dengan kustul hindi. Jangan. Ya, jangan dinisbatkan kepada Nabi. Walaupun manfaatnya bisa untuk COVID, tapi jangan dinisbatkan kepada Nabi SAW, kecuali dengan dalil yang sahih, sharih sampai kepada Nabi SAW. Karena kalau kita menisbatkan kepada Nabi, yang Nabi tidak mengucapkannya, akan masuk dalam larangan. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu ilan nar." Barang siapa yang berdusta atas nama Nabi SAW, maka tempat kembali dia adalah di neraka. Tempat kembali dia di neraka. Rahimahullah, kita bahas coba ilmiah satu demi satu. Gak bisa kita nisbatkan kepada Nabi, tapi bisa bermanfaat untuk COVID. Tapi jangan bilang dari Nabi SAW. Nah, dan kondisi manusia beda-beda. Kondisi manusia beda-beda. Barakallahu fikum. Kita masuk pembahasan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, atau kitab Tibun Nabawi Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau sebutkan kustun wa kustun. Beliau sebutkan kustun pakai qaf, ya, sin, ta, juga pakai kaf. Kaf, sin, ta. Dua-duanya boleh. Ya, dua-duanya penamaan kust, ya. Dan kustul ini ada dua, kustul hindi dan kustul bahri. Kustul hindi dan kustul bahri, jenisnya ada dua. Dan semuanya berasal dari India. Berasal dari India. Nah, dinamakan kustul bahri karena di zaman lalu, di zaman Nabi SAW, kayu ini diimpor melalui jalur laut. Ya, sebagaimana disebutkan oleh pensyarah, ya, bahwasanya di masa lalu kayu ini diimpor melalui jalur laut dan warnanya cenderung berwarna keputihan, terang. Adapun kustul hindi, kayu ini
berwarna coklat kegelapan. Dan sifatnya dan warnanya agak coklat gelap. Adapun kustul bahri sifatnya panas. Dan kustul hindi panasnya lebih daripada kustul bahri. Lebih dahsyat daripada kustul bahri. Nah, dan termasuk kesalahan kamus yang menerjemahkan di negeri kita, kust diartikan dengan kayu gaharu. Ini kesalahan dalam menerjemah. Kayu gaharu lain dan kustul hindi lain, tidaklah sama. Ya, sehingga gara-gara salah menerjemahkan, mereka hingga menjual kayu gaharu. Dikatakan kustul hindi. Karena apa? Karena ketidakfahaman dari makna yang dimaukan dari hadis ini. Barakallahu fikum. Dan kustun wa kustun bimakna wahid, kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu an, khairu ma tadawaitum bihi al-hijamah wal kustul bahri. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik kalian berobat adalah berobat dengan berbekam dan kustul bahri. Berbekam dan kustul bahri. Dan apa yang disebutkan Nabi SAW ini tidak menunjukkan pembatasan. Bahwasanya yang paling baik untuk berobat adalah bekam dan kustul bahri. Ya. Di sini pertama dari poin ini ada pengobatan yang lain yang baik juga. Cuma nggak disebutkan di sini. Nabi menyebutkan poin yang di sini 2 poin saja. Kustul bahri dan hijamah. Ya, al-hijamah. Masih ada madu, masih ada habatus sauda. Ya, tetapi semua sesuai dengan kasusnya. Nah, kasus apa? Al-hijamah, bekam, itu digunakan untuk kasus pasien yang kondisinya sifatnya panas. Ya, pasien yang kondisinya sifatnya panas. Nah, dan ini tidak semua pasien atau orang sakit dibekam. Walaupun Nabi bilang sebaik-baik kalian berobat. Tapi jangan diartikan ya segala penyakit dibekam. Ya, seperti contohnya pada kasus orang yang anemia, kurang darah, hipoglikemia, ya, hipoglikemi, kurang gula. Begitu pula hipotensi, tensinya rendah. Apakah tetap berbekam? Lihat kondisi. Ya, kalau kondisi sudah defisiensi, kondisi sudah lemah, sudah banyak kekurangan unsur dalam tubuh, maka jangan dikeluarkan. Sudah lemah kemudian dikeluarkan, akan tambah sakit. Bekam bagus untuk apa? Untuk orang yang penyakit modelnya ekses, suatu berlebihan di dalam tubuh. Baik darahnya berlebihan, baik unsur racunnya berlebihan, dan lain sebagainya. Nah, wa kustul bahri. Kustul bahri juga demikian. Kustul bahri digunakan karena dia sifatnya panas. Berarti apa? Jangan digunakan untuk orang-orang yang kondisinya sifatnya terlalu panas. Nah, jadi ketemu panas. Barakallahu fiik. Maka ini dari sisi sudut pandang Ibnu Qayyim rahimahullah ketika membahas Tibbun Nabawi. Rahimana rahimakumullah jami'an. Telah dibahas ya bahwasanya kustul hindi dan kustul bahri ini manfaatnya oleh para ulama, ya, manfaatnya oleh para ulama. Ya, beliau sebutkan hadis yang berikutnya, ya. Hadis yang berikutnya yaitu dari Ummu Qais. Hadis dari Ummu Qais ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, "Alaikum bihadzal 'ud al-hindi, fa inna fihi sab'ata ashfiyatin minha dzatul janb." Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian menggunakan kustul atau udul hindi atau kustul hindi, kayu India ini. Ya, kayu India ini. Karena di dalamnya ada 7 pengobatan penyakit.
7 pengobatan penyakit. Minha, di antaranya adalah datul janab. Jadi kata Nabi, terang-terangan Nabi mengatakan, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk wahyu yang diwahyukan. Wahyu yang diwahyukan. Bukanlah apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari hawa nafsunya, tapi dari wahyu yang diwahyukan. Maka apa yang disampaikan Nabi tentang Qustul Hindi ini adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian menggunakan kayu India ini karena ada padanya 7 pengobatan penyakit. Salah satunya adalah datul janab. Datul janab. Apa itu datul janab? Ya, ketika dibahas oleh ahli kedokteran, maksudnya datul janab adalah ciri-ciri gejala yaitu pleuritis atau pleurisi, yaitu infeksi pada selaput antara paru dan dada. Ya, paru dan dada terjadi infeksi, dan biasanya terjadi karena infeksi oleh virus, infeksi oleh bakteri, dan infeksi oleh jamur. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini yang disebutkan Nabi SAW, datul janab. Keumuman datul janab, infeksi pada paru-paru. Nabi nggak menyebutkan, yaitu dengan menyebutkan COVID, corona. Nah, maka tidak boleh langsung dinisbatkan kepada Nabi SAW, penyakit COVID ini obatnya 100% Qustul Hindi. Ini namanya klaim. Untuk mengeklaim ya kepada Nabi SAW butuh dalil khusus. Nah, maka klaim ini butuh dalil khusus. Kalau tidak, masuk dalam ancaman sebagaimana kita sampaikan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu ilan nar. Barang siapa berdusta atas nama Nabi SAW, maka tempat kembali dia di neraka, berdusta dengan sengaja. Rahimani wa rahmakumullah jami'an, ini disebutkan infeksi pada paru-paru, pada yaitu selaput, dada dan paru. Tayyib, barakallahu fikum. Maka melihat hal ini, keumuman ya infeksi-infeksi, kasus infeksi pada paru-paru, Masya Allah, banyak yang bisa diaplikasikan dengan Qustul Hindi. Dengan Qustul Hindi. Imam Bukhari rahimahullah, barakallahu fikum, Imam Bukhari rahimahullah sampai beliau menjadikan dalam kitabnya, dalam sahihnya beliau jadikan kitab tib, kitab tentang pengobatan, tentang kedokteran. Terus kata Nabi SAW, as-su'utu bil qist al-hindi wal bahri wa huwa qistun. Ya, kata Imam Bukhari, as-su'utu, ya, as-su'utu bil qist, ya, bil qist al-hindi wal bahri wa qist. Kata Imam Bukhari dalam bab ini, beliau mengatakan as-su'ud, ya, as-su'ud seperti meneteskan yaitu cairan ini ke hidung, ya, dengan apa? Dengan Qustul Bahri atau Qustul Hindi. Wa huwa qust, yang dua-duanya termasuk qust, pakai kaf sin ta. Qustul Bahri atau Qustul Hindi termasuk qust. Nah, bisa diolah dengan cara direbus, didinginkan, kemudian ditetesin ke hidung. Ya, diteteskan ke hidung. Nah, juga bisa diminum. Barakallahu fik. Manfaatnya untuk apa saja nanti akan kita lalui. Nah, dan Masya Allah, manfaat dari qust ini, apa yang disampaikan Nabi SAW prinsip, pasti ada padanya hikmah. Pasti ada padanya hikmah. Nah, hikmah ini yang akan kita kupas. Apa dibalik hadis Nabi SAW, kebiasaan Nabi SAW. Dan ini tentunya ada padanya mukjizat. Tentunya ada padanya kelebihan-kelebihan. Nah, karena ini melalui wahyu. Nah, melalui wahyu. Kedokteran, ilmu pengobatan yang disampaikan Nabi SAW itu tidaklah kadang tidaklah sampai kepada ilmu di bidang kita, ilmu kedokteran modern. Kecuali ketika orang-orang ahli kedokteran modern mengimani apa yang disampaikan Nabi SAW, mereka tidak bisa menolak. Seperti kasus pada satu sayap lalat membawa penyakit, satunya membawa penangkalnya, penawarnya. Nah, kedokteran masa lalu sampai detik ini tidak bisa
meneliti ya kecuali harus mengimani apa yang disampaikan Nabi SAW. Setelah apa yang diimani Nabi SAW, mereka lihat dengan keimanan mereka, dengan kauniyah, penelitian, subhanallah ternyata memberikan hikmah. Memberikan hikmah. Kemudian, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang sifat, ya, rahasia. Ada apa dengan kustul hindi, kustul bahri? Kenapa kita bisa aplikasikan di musim wabah? Ya, di musim wabah. Coba kita perhatikan, beliau membahas wahuma harani ya bisani. Kedua-duanya, kustul hindi dan kustul bahri, sifatnya adalah panas kering. Perhatikan, sifatnya panas kering ini adalah prinsip yang dibawa oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ketika membahas Tibbun Nabawi yang diajarkan Nabi SAW. Ya, prinsip juga kedokteran Arab klasik, ketika melakukan satu pengobatan, dia hanya menggunakan pengobatan tunggal. Satu jenis pengobatan. Satu jenis herbal, katakan. Tidak terlalu mencampur banyak resep. Ya, katakan seperti kedokteran timur, ya, kedokteran timur, mereka menggunakan untuk musim wabah, katakan serai, ya, kemudian jahe, kayu manis, madu, kadang tambah kunyit, kadang tambah temulawak. Ini sangat banyak. Tapi kalau kita praktekkan seperti ini, cukup pakai kustul hindi. Contoh yang lainnya, ya, contoh yang lainnya, kasus ketika nyeri pinggang, irqun nasa. Nabi SAW menyebutkan terang-terangan dari hadis Anas bin Malik. Ya, kata Nabi SAW, ilaju irqun nasa aliyatul kibish. Obatnya nyeri pinggang pada kasus ischialgia, bukan HNP, pada ischialgia dengan ekor kambing. Cukup ekor kambing. Nabi nggak menambahkan ekor kambing, ditambah dengan jahe, ditambah habatus sauda, ditambah enggak. Tapi cukup dengan ekor kambing. Dan ini mayoritas resep yang digunakan oleh orang kedokteran Arab klasik juga menggunakan yaitu dawaun mufrad, obat tunggal saja. Adapun kedokteran India, kedokteran Cina, ya, kedokteran yang selainnya, disiplin kedokteran lainnya rata-rata mereka menggabung. Ya, berdalil dengan apa? Beda orang di masa lalu sama masa sekarang. Orang masa lalu makanannya nggak terlalu variasi. Ini memang pendekatan yang betul dan tidak menyelisih prinsip. Ya, orang di masa sekarang makanannya terlalu banyak. Kalau makan terlalu variasi, banyak makanan instan, ya, sehingga apa? Herbalnya kadang perlu dicampur, ya, divariasi herbalnya. Kenapa? Karena tergantung dari asupan. Tapi kedokteran masa lalu memang makanan nggak banyak, hanya beberapa jenis makanan, dan seringnya mengkombinasi dua sifat makanan, sehingga pengobatannya juga dengan satu makanan. Barakallahu fikum. Dan di sini, sifatnya kustul hindi, kustul bahri, adalah panas kering. Kalau kita lihat, kita telaah, pada kasus orang-orang yang terjangkit wabah COVID, kita tidak membahas imun, antigen, antibodi, kita nggak bahas. Karena kasus namanya virus baru dibahas oleh ahli kedokteran pada abad ke-19. Adapun kedokteran Cina klasik, kedokteran Arab klasik, Yunan klasik, mereka tidak membahas seperti ini. Ya, mereka hanya membahas kalau ada orang sakit, dikuatkan organnya. Jantungnya dikuatkan, livernya dikuatkan, ginjalnya dikuatkan, hatinya dikuatkan, paru-parunya dikuatkan. Nah, mereka tidak memakai bahasa yaitu imun, tidak memakai bahasa virus, bakteri, dan jamur. Tapi mereka ingin menguatkan organ dari dalam. Karena prinsip pengobatan klasik adalah mengobati penyakit dengan aktif, mengaktifkan organ dalam tubuh. Adapun di zaman sekarang prinsipnya, ya, rata-rata apa? Melakukan pengobatan pasif. Katakan sakit, minum antibiotik. Pengobatan pasif. Ya, menangkal penyakit dari luar dengan cara seperti ini. Tapi kalau pengobatan klasik, apa yang ada di dalam tubuh dimaksimalkan fungsinya. Dan ini termasuk prinsip kedokteran Yunan, Hippocrates, Jalen, ya, juga Ibnu Qayyim, juga Thabit bin Qurrah, ya, ulama-ulama kedokteran di tahun 200 Hijriah, baik kedokteran Islam ataupun kedokteran sebelum Islam, seperti Al-Harith bin Kaldah,
sebelum Islamnya pun di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan terapi-terapi seperti ini, prinsip seperti ini. Barakallahu fikum. Dan kita katakan tadi kustul hindi sifatnya panas kering. Adapun pada kasus COVID rata-rata sifatnya lembab, dingin lembab. Kok tahu dingin lembab? Coba Anda perhatikan. Orang yang kena COVID mukanya sembab, paru-parunya lembab. Kadang didapati cairan yang kental, panjang, keluar dari dahaknya yang betul-betul kental, disertai demam, ada infeksi. Ya. Kemudian juga pernafasan jadi tersumbat. Nah, sesak nafas, lemes. Kenapa? Karena nggak dapat oksigen. Ya, barakallahu fikum. Maka dingin lembab cocok sekali dengan kustul hindi. Sifatnya apa kustul hindi? Panas dan kering. Panas dan kering. Masya Allah, ini adalah prinsip. Ya, adalah prinsip. Panas kering cocok untuk kasus orang yang dingin dan lembab. Sekarang kalau seandainya ada seseorang yang tipenya panas, dia mudah marah, tensi tinggi, ya, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, ya, tapi dia kena COVID. Bagaimana? Orang wataknya aslinya sifatnya panas, tetapi COVID kena dia. Maka terapi yang dilakukan paling bagus adalah tetap menggunakan kustul hindi, akan tetapi dengan cara direbus. Ya, direbus. Kami biasa menggunakan ketika di negeri Arab, ya, kami biasa menggunakan kustul hindi yang wujudnya masih kayu. Dia adalah kayu, memang tanaman kayu, dan dia bukan gaharu. Ya, pohonnya tidak terlalu besar, tidak seperti gaharu, dan akarnya ini yang diambil, batangnya yang diambil, ya, batangnya diambil dan sangat keras, ya, dan dijadikan bubuk powder, dihancurkan, digiling. Nah, ada yang diminum dalam kondisi bubuk, jika serbuk dia bisa seduh, ya, diseduh atau direbus, khusus untuk orang yang tipenya panas tapi kena COVID, untuk meredakan panasnya. Demikian pula untuk orang yang gagal ginjal tapi kena COVID, ya, gagal ginjal tapi kena COVID. Gagal ginjal, jangan sekali-kali minum herbal yang powder atau serbuk, tapi dengan cara direbus. Barakallahu fiik. Nah, adapun orang-orang yang tipe dingin, ya, langsung dikonsumsi dengan madu, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Ini jikalau pasiennya sifatnya sudah terlalu dingin, sangat dingin, maka bisa Anda kombinasi habatus sauda dengan kustul hindi. Panas dengan panas. Kapan dikonsumsi? Ketika kondisi pasien betul-betul dingin sekali. Tapi hukum asalnya cukup kustul hindi. Jangan terlalu banyak variasi. Barakallahu fikum. Yang jelas dengan rutinitas. Walhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak di antara saudara-saudara kita yang sudah terjangkit COVID dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan hitungan di antara mereka ada yang 2 hari, 3 hari, 4 hari, ada yang 5 hari, dengan izin Allah ketika mengkonsumsi kustul hindi dengan izin Allah sembuh, ya, dengan izin Allah, Allah sembuhkan. Barakallahu fiik. Nah, tetapi demikian tetap butuh Anda untuk melakukan pengawasan, ya. Jikalau sudah tersumbat, Anda masih mengandalkan kustul hindi, kustul bahri, ya, hati-hati. Jika tersumbat pernafasan berarti oksigen di otak kurang. Jantung akan berpengaruh. Sehingga apa? Dia perlu perawatan lanjut. Perlu untuk menggunakan oksigen, ya. Nah, jikalau terlalu lemes, dia sudah nggak bisa ada masukan asupan makanan, maka perlu diinfus. Maka Anda tetap harus berkolaborasi dengan dokter, ya. Nah, karena apa? Saling membutuhkan dan saling melengkapi. Nah, saat kapan butuh dokter, Anda harus dokter. Nah, barakallahu fiik. Rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini sifat kustul hindi dan kustul bahri, dan manfaatnya begitu banyak. Kemudian disebutkan di sini di antara manfaatnya, yang pertama faidah, manfaat bagi kaum wanita, khusus wanita. Apa manfaat kustul hindi bagi kaum wanita? Yang pertama adalah yaitu munabbih lirrahm,
untuk menjaga kesehatan rahim, menjaga kestabilan rahim. Dan untuk mereka yang sulit haid, ya, tidak haid karena gangguan hormon. Juga alam daurah syahriyah, juga termasuk untuk kasus dysmenorrhea, orang yang nyeri ketika haid. Juga bisa digunakan untuk takayyus al-mabayit, untuk kista rahim, ya. Juga bisa untuk masalah-masalah kulit seperti hubbus syabab, seperti jerawat pada kaum wanita, ya. Kustul hindi yang serbuk bisa digunakan masker, ya, dengan dosis 1 sendok atau setengah sendok teh dicampur dengan madu, ya, secukupnya, kemudian dijadikan masker di wajah. Nah, ini untuk menghaluskan kulit dan untuk menghilangkan jerawat. Kemudian juga bisa untuk mengatasi saratan fil jild, kanker pada kulit, ya. Kanker pada kulit. Wal judam, juga bisa untuk kasus kusta. Nah, dan bisa digunakan untuk minyak rambut, ya. Minyak rambut. Ini sebagaimana penelitian dari apa? International Research Journal of Pharmacy. Mereka melihat dari manfaat kustul hindi dan kustul bahri. Kemudian rahmatullah, karena sifatnya panas dan kering, kustul hindi dan kustul bahri sifatnya panas dan kering, kemudian disebutkan Ibnu Qayyim, manfaatnya adalah yunashifani al-balgham, untuk mengeringkan dahak. Subhanallah. Orang yang terjangkit COVID, sudah terindikasi COVID, biasanya batuk dan dahak menumpuk di tenggorokan dan paru-paru. Sampai saking kentalnya, ya, mereka sulit bernafas. Dan subhanallah, ini sifatnya adalah lembab basah. Dahak ini, balgham, lembab dan basah. Dikasih kustul hindi, diberikan kustul hindi, ya, untuk apa? Untuk mengeringkan dahak. Untuk mengeringkan dahak. Qati'ani lizukam. Kemudian manfaat berikutnya kata beliau rahimahullah, ya, ulama tahun 700 Hijriah ini menyebutkan dia juga untuk mengeksekusi pilek, ya. Gak heran kalau COVID ada pilek, ada batuk, ada sesak nafas, ya. Kemudian wa idza syuriba naf'an min dha'fi al-kabidi wal ma'idati min bardiha. Dan jikalau diminum, dia sangat bermanfaat untuk liver yang lemah. Liver yang lemah dan lambung yang lemah karena sifatnya dingin. Orang yang sakit paru-paru, jangan dipikir hanya paru-paru saja yang kena. Dia akan berimbas kemana-mana. Berimbas ke liver, berimbas ke lambung, berimbas ke usus, berimbas ke jantung. Nah, barakallahu fiik. Maka ini sangat cocok sekali, ya. Kemudian dia juga sangat bagus untuk wajah al-janb, untuk nyeri dada. Nyeri dada, ya. Wa naf'an minas sumum, dan sangat bermanfaat untuk kasus keracunan, ya. Ma'ruf virus, ya, bakteri ini mengeluarkan racun. Mereka mengeluarkan racun, dan pada kustul hindi ada penawar racun untuk menangkal racun. Nah, wa idza tuliya bihi al-wajh ma'junan bil ma' wal asal qala al-kalaf. Dan jikalau dibalurkan di wajah kustul hindi yang serbuk dengan madu, sangat bermanfaat untuk mengangkat al-kalaf. Al-kalaf itu flek-flek warna hitam seperti bekas jerawat atau yang selainnya seperti bekas luka. Nah, wa yanfa'u minal kazzaz wa waja'al jambain wa yaqtul habbal qara'. Dia juga bisa untuk tetanus, ya, juga bisa untuk nyeri dada, sekaligus juga bisa untuk menghilangkan kutil, ya. Bisa menghilangkan kutil. Subhanallah, sudah dibahas oleh para ulama kedokteran klasik. Nah, taib. Dan kustul hindi ini, kata beliau rahimahullah, dibahas oleh para ulama mutaakhirin, ya, yaitu ahli kedokteran dan laborat zaman sekarang. Dia sebagai apa? Sebagai anti bakteri, mudadah lijarathim, ya. Dia sebagai anti bakteri, masya Allah. Dia juga mudadah litashannuj, fi mu'azzazi li sihhati al-jihaz al-hadmi wa tanafusi. Dia juga
sebagai penjaga untuk menjaga kesehatan bagi saluran pencernaan dan pernafasan. Dalam ilmu kedokteran Tibet, Cina, usus dengan paru-paru kaitannya sangat kuat. Di sini juga sangat bagus, ya. Kustul Hindi bagus untuk usus dan paru-paru. Bahkan Kustul Hindi ini juga bermanfaat untuk kasus IBL, ya. Irritable Bowel Syndrome, gangguan pencernaan pada usus. Juga dia taridatun lil ghazat, bagus untuk mengusir angin di dalam perut. Wa khafidatun lid dhagat, untuk menurunkan tensi, tapi dengan syarat direbus. Dengan syarat direbus. Nah, juga akarnya ini, akar Kustul Hindi ini bisa digunakan untuk cacingan, ya, obat cacingan. Juga dia bermanfaat untuk batuk. Subhanallah, pada kasus COVID, pilek, batuk sangat khas, ya. Bahkan batuknya sangat dalam, menunjukkan keringnya dahak. Makanya terkadang di rumah sakit, orang-orang yang dahaknya sudah terlalu numpuk, mereka dimasukkan dalam tubuh mereka plasma, ya, dimasukkan dalam tubuh mereka plasma, dan tentunya harganya sangat mahal, ya, harganya sangat mahal. Kustul Hindi, masya Allah, murah meriah dan sangat membantu, meringankan saudara-saudara kita. Nah, banyak sekali yang dengan izin Allah, Allah sembuhkan melalui Kustul Hindi. Kemudian, alhamdulillah, rahmakumullah, dia juga bermanfaat untuk humma tifus, untuk demam karena tipes, ya, juga untuk rheumatism, juga untuk penyakit-penyakit karena virus, ya, seperti hepatitis, karena dia menguatkan liver dan juga sekaligus dia untuk menangkal virus, yaitu seperti hepatitis. Dia juga bisa menurunkan kadar gula dalam darah. Juga di antara manfaatnya bisa untuk ambeien, bawasir, karena di antaranya untuk membebaskan stagnasi peredaran darah. Nah, juga untuk mengobati yaitu ulceratif colitis, luka pada usus, luka pada usus. Tapi tentunya tetap melihat kondisi apa? Kondisi si pasien, sifatnya panas atau dingin. Nah, dan bagaimana mengolahnya? Bagaimana mengolahnya? Kemudian alhamdulillah, ya, kata Ibnu Qayyim sebelum masuk sesi tanya jawab, bahwasanya kalam fudala, dokter-dokter di masa lalu, ya, mereka meneliti pembahasan ini dari sifat panas dingin. Dari sisi panas dingin dan sifatnya Kustul Hindi, Kustul Bahri adalah panas dan COVID ini dingin. Sekali lagi, tidak boleh mengklaim dari Nabi, tetapi sangat manfaat kita pelajari dari gejala-gejalanya. Barakallahu fikum. Selanjutnya, tafadhol barakallahu fik, untuk masuk sesi tanya jawab kepada Bapak Joko atau selainnya sebagai moderator, tafadhol. Nah, barakallahu fi Ustaz atas penjelasannya yang sangat jelas. Sebelum Anda buka pertanyaan secara online, di kolom chat ini udah ada banyak pertanyaan Ustaz. Mungkin bisa nanti Anda bacakan satu-satu untuk dijawab. Yang pertama itu dari Abi Lutfan. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, berkaitan dengan hadis larangan kita mendekati wilayah yang sedang kena wabah dan larangan kita pergi ke wilayah kita kena wabah. Mohon perkenan Ustadz menjelaskan bagaimana batasan mengenai wilayah tersebut, mengingat saat ini tiap wilayah bahkan tiap negara sudah kena wabah. Jazakallah khair. Mungkin satu-satu dulu kali Ustadz ya, Afwan. Nah, baik. Untuk masalah daerah, pertama, memang kondisi new normal seperti ini, ya, kita tetap jaga kondisi. Di antaranya seperti kalau satu daerah sudah divonis zona hitam, berarti di situ sudah mayoritas. Maka kita jangan masuk, juga jangan, yang di dalam jangan keluar. Ya, yang di dalam jangan keluar. Nah, dan juga ketika kondisi seperti ini, tetap kita juga mengambil sebab. Kita nggak tahu mana yang kena, karena new normal, mungkin orang saling hubungan, tetap kita mengambil sebab seperti jaga jarak. Seperti menggunakan masker. Tetap harus jaga. Jaga jarak sebenarnya bukanlah perkara baru di hadapan Nabi SAW. Datang dari riwayat, yaitu riwayat Imam Muslim,
dari Jabir bin Abdullah bahwasanya ada seorang sahabat yaitu Tharid bin Suwaid. Sahabat ini disinyalir ya membawa wabah kusta pada waktu itu. Dan dia ingin masuk Islam, berikrar di hadapan Nabi SAW, datang kepada Nabi SAW, dan Nabi tahu dia ada kusta pada diri dia. Kemudian kata Nabi SAW, irji' faqad baya'na. Pergi kamu, bayat kamu sudah kami terima. Di sini bisa jadi, saya katakan bisa jadi, Nabi nggak mau salaman. Nabi nggak mau dengan dia kontak langsung. Ya, sehingga Nabi memerintahkan kepada dia pulang. Bayat kamu sudah saya terima. Sah bayat kamu, Islam kamu sudah sah. Nah, barakallahu fiik, tetap apa? Kalau sudah zona hitam, sudah nggak usah masuk zona hitam. Kita nggak tahu batasan zona hitam sampai mana, kita nggak tahu persis, ya, nggak tahu persis, dan udara itu sudah teracuni dengan virus, kita nggak tahu. Alhasil kita mengambil sebab dari diri kita pakai masker, dan jangan coba-coba masuk daerah zona hitam yang sudah divonis zona hitam, dan ternyata ada satgasnya di situ, maka kita nggak usah masuk. Kita menjauh saja. Nah, tetap juga jaga jarak, juga jaga pola makan kita, itu paling penting. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, kemudian pertanyaan kedua datang dari Fitria Rizky, menanyakan, Assalamualaikum Ustaz, Afwan izin bertanya, apakah ada aturan mengkonsumsi jahe untuk daya tahan tubuh berapa gram, dan apakah bisa dicampur madu saat air masih panas? Jazakallahu khair. Mungkin jawab Ustaz Afwan. Barakallahu fiik, dosis paling enak di zaman lalu mereka jarang pakai gram. Ya, mereka jarang pakai gram. Para ulama yang ahli kedokteran yang lama, mereka hanya menggunakan prinsip seperti kalau jenis herbal seperti kustul hindi, akar-akaran, ya, mereka pakai seperti ibu jari. Simple sekali. Pakai ibu jari jahe, kemudian di-slice, bisa diseduh dengan air panas. Adapun madu, jangan dicampur dengan air panas. Nunggu sampai hangat atau agak dingin, bisa dicampur dengan madu. Barakallahu fiik. Insyaallah itu insyaallah. Baik Ustaz, syukron. Kemudian pertanyaan ketiga datang dari akun Agustina Susanti. Bismillah, izin bertanya, Afwan Ustaz, beli di mana kostul hindinya Ustaz? Kostul ini banyak, jual beli online juga banyak, Masya Allah. Ya. Dan subhanallah, stok subhanallah begitu cepat ya. Kami juga sedia kostul hindi dalam hitungan 2 hari, Masya Allah, langsung habis, ludes ya. Karena memang kebutuhan orang ya, kebutuhan manusia terkait dengan wabah ini, Masya Allah, terkait kostul hindi sangat meningkat drastis. Nah, yang minat silakan japri insya Allah. Ya, silakan ke akun Rohis dulu, nanti untuk kami konsolidasikan ke Ustadz. Baik Ustadz, kemudian datang dari akun Nurinur Rahmah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau tanya, bisakah untuk penderita kanker nasofaring dan kanker darah, apakah yang bubuk atau yang masih berbentuk kayu, apakah direbus atau bagaimana? Syukron. Nah, barakallahu fiik. Nah, untuk jenis kanker, ya, lihat tipenya orangnya juga. Jika dia tipenya tipe yang panas, maka paling bagus diseduh, ya. Paling bagus diseduh, ya. Dan juga sebenarnya lebih penting dari itu adalah menjaga pola makan, bahkan terapi dengan pola makan. Pola makan bukan hanya menjaga kesehatan, bahkan sebagai obat. Makanya Al-Hafidz Ibnu Muflih, ulama yang setahun dengan Ibnu Qayyim rahimahullah, menyebutkan dalam kitabnya, dalam kitab yaitu Al-Adab Asy-Syar'iyyah, beliau sebutkan faslun fil ilaji wa hifdz as-sihhati bidafi kulli syai'in bididdih. Bab menjaga kesehatan dan mengobati penyakit dengan menjadikan segala sesuatu berlawanan. Jadi pola makan panas dingin, pengobatan penyakit panas dingin, itu bukan hanya menjaga kesehatan, bahkan juga mengobati penyakit, termasuk kasus kanker. Alhamdulillah, di antaranya dari saudari-saudari kami, ya, saudari-saudari kita yang kena kanker payudara dengan izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, hanya dengan pola makan, ya, dan sebagainya dengan tambahan terapi yang lainnya, ya, subhanallah, Allah sembuhkan dari, terbebas dari kanker. Ada yang stadium 3B, ada yang sudah stadium 4, ada yang sudah dibiopsi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, sangat manjur sekali menggunakan pola makan. Barakallahu fiik.
Baik, syukran Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya datang dari Aulia. Assalamualaikum Ustaz, kalau pasien COVID yang ada keluhan nyeri dada, jika batuk sakit, badan keringat dingin, bagaimana cara minumnya Ustaz biar efektif kerja di tubuhnya? Maaf, tolong diulangi. Dari akun Aulia, Ustaz bertanya, Assalamualaikum Ustaz, kalau pasien COVID yang ada keluhan nyeri dada, jika batuk sakit, badan keringat dingin, bagaimana cara minumnya Ustaz biar efektif kerja di tubuhnya? Untuk cepat diserap, paling bagus diseduh, ya. Paling bagus diseduh, ya. Diseduh, dibiarkan 10 menit, ya. Kemudian diminum, ya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antaranya ulama klasik, kedokteran klasik, beliau bilang, ya, qati'an waj'u qati'an waj'al dhanab atau janb, afwan. Jadi dia untuk apa? Untuk menghilangkan nyeri pada dada. Termasuk efek dari infeksi paru-paru, nyeri dada, ya. Maka ini sangat manjur sekali disebutkan ulama klasik, ya, untuk nyeri dada, ya. Bahkan disebutkan Nabi SAW datul janb, dan nyeri datul janb juga berarti bermanfaat. Barakallahu fiik. Syukur Ustaz. Ini anak tutup untuk yang chatnya ya. Jadi hanya 2 pertanyaan ini nih, 3 timbul lagi nih. Jadi dari Ya, akun Cisauk Mengaji menanyakan pertanyaan dari FB Cisauk Mengaji dari Dani Abu Jabir. Bismillah, apa Ustaz? Kustu Hindi atau Bahri dalam bahasa yang mudah itu zatnya apa dan di mana bisa didapat? Kayaknya seperti pertanyaan awal Ustaz ya. nah, kustul hindi, kustul bahri tidak didapati di negeri kita, ya. Tidak didapati di negeri kita. Adapun salah terjemah dengan gaharu, ini adalah salah. Ya, salah fatal, nggak sama, betul-betul beda. Ya, seperti di negeri kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan para sahabatnya makan lahmud dhab, daging kadal Arab. Kemudian diterjemahkan di kamus di negeri kita, diterjemahkan dengan daging biawak. Ini sudah bedanya antara halal dan haram. Daging kadal Arab halal, nggak punya taring, nggak punya cakar, makanannya serangga dan tanam-tanaman. Biawak punya cakar, punya taring, makanya ular, bangkai, ayam, tikus, ya. Ini termasuk ciri-ciri hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Maka artinya sangat beda, maka jangan diartikan gaharu. Di mana didapat? Rata-rata kita dapati dari impor, ya. Dari Arab Saudi atau mungkin ada yang mengimpor langsung dari India. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukur Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Abu Haris. Assalamualaikum Ustaz. Apakah kustul hindi ini bisa dikonsumsi untuk mengobati indikasi batu empedu? Nah, al-habatu sauda, kustul hindi juga bisa untuk batu empedu. Tapi kita katakan tadi sifatnya panas. Sedangkan batu empedu rata-rata karena unsur panas. Tetapi tidak menafikan manfaat dengan cara pengolahan yang berbeda. Dengan cara direbus. Ya. Habatu sauda, Masya Allah, sudah kami coba. Ketika direbus, betul-betul dahsyat untuk memecahkan batu ginjal. Demikian pula batu empedu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, syukur Ustaz. Kemudian pertanyaan terakhir dari pertanyaan di chat ini, sebelum kami buka 2 pertanyaan online. Terakhir ya, ikhwan dan akhwat fillah. Assalamualaikum Ustaz, dari akun Andi. Apakah darah tinggi, jantung, ginjal, apakah yang serbuk ada campuran bahan kimia? Karena minum rasa serbuk dan kayu beda sekali rasanya. Serbuk rasa jamu, kalau kayu seperti teh ada rasa cincau. Mungkin ini hanya mencoba men-share Ustaz pertanyaannya ini. Nah, sama. Karena diolah juga beda. Jadi kayu itu paling bagus. Wujud aslinya paling bagus ketika dalam bentuk kayu. Bentuk aslinya. Ketika sesuatu sudah ditumbuk, diolah, lebih dari 4 jam, 6 jam, partikelnya mulai pudar. Partikel dari kandungan kustul hindi. Sebagainya mulai pudar. Dan tentunya aromanya sebagian juga beda. Nah, tidak sama antara wujud asli dan sudah serbukan. Nah, dan itu 100% kustul hindi. Nah, karena dia sudah hancuran saja. Nah, dan paling bagus recommended kalau ada yang kayu. Tetapi yang jadi masalah, kayu jarang didapati. Ya, yang masih utuh dalam wujud kayu jarang didapati. Yang ada hanya serbukan. Nah, kalau dihancurkan, serbukan, kemudian cepat ditutup, maka tidak mengapa. Lebih mending daripada yang dibuka. Makanya jangan biarkan penyimpanan itu dibuka. Diusahakan terus tutup.
ya. Tapi yang paling sempurna kalau dapat yang kayu. Wallahu a'lam bishawab. Akan tetapi dengan serbukan saja, alhamdulillah sudah banyak saudara-saudara kita dengan izin Allah, Allah sembuhkan dari COVID-19 ini. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Ustaz. Bagi ikhwan akhwat yang ingin berkonsultasi bisa melalui link yang udah kami share. Di sana ada CP, silakan menghubungi Rohis dulu sebelum kami konsultasi ke Ustaz. Adapun pertanyaan online kami batasi hanya 2 mengingat waktu ya Ustaz ya. Silakan bila yang ingin bertanya melalui online langsung kami batasi 2 pertanyaan. Ya, Abu Ja'far Zafari, Barakallah, silakan Ja'fran bin Safrawi, silakan. Untuk sesi ini kami buka 2 pertanyaan online. Untuk ikhwan dan akhwat fillah silakan untuk mengajukan pertanyaan secara online, tapi kami batasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, Ana mau tanya, ini kebetulan Ana salah jam, jadi terlambat baru masuk. Itu untuk, kan Ana penderita hipertiroid, pneumonia, sama tukak lambung, bisa nggak Ustadz minum itu? Nah, tadi juga bisa untuk menambal usus, ya, ulceratis colitis juga bisa, tapi paling bagus dikonsumsi seduh, ya, dikonsumsi dengan diseduh. Nah, tidak mengapa dikonsumsi dengan cara diseduh, tapi kalau dalam bentuk serbukan tidak direkomendasi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang paling penting pula pola makan Ibu. Karena tiroid terkait dengan hormon, berarti hormonnya yang perlu diperbaiki. Ya, Kustul Hindi jadi pilihan kedua. Ya, yang pertama adalah pola makan. Ya, pola makan sebagaimana sering kami sampaikan dengan konsep berpasangan panas dingin. Wallahu a'lam bishawab. Karena Ana sudah hampir 4 tahun konsumsi tirozol, ternyata baru tahu itu efeknya bisa penyakit kuning, dan ini tangan Ana mulai kuning-kuning soalnya Ustadz. Tapi sudah pernah suntik ini si vaksin hepatitis B. Terus untuk dosisnya bagaimana Ustadz? Kustul Hindi 1 sendok teh setengah sampai 1 sendok teh aja. Setelah makan? Nah, ketika perut kosong. Oh, kalau ada sakit mah, ya seperti Ibu alami, berarti setelah makan 1 jam atau 2 jam setelah makan. Nah, Ustadz, satu lagi Ustadz, anak-anak suspek TB paru, gimana konsumsinya untuk dia Ustadz, dosisnya? Umurnya berapa? 12 tahun. Setengah sendok makan aja, 3 kali. Setengah sendok makan. Iya. Nah, kalau bisa, kalau bisa ditambahi juga ada begagan. Ya, begagan juga. Tapi cukup sehari sekali aja, karena dia sifatnya condongnya dingin. Kustul Hindi lebih cocok. Oh, baik Ustaz. Kustul Hindi lebih cocok, sedangkan begagan sifatnya dingin. Nah. Oh ya Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Salam. Silakan dari Agustina Susanti mengangkat tangan bertanya secara online, kami tutup setelah ini ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Ana ingin bertanya mengenai bagaimana dosis untuk bukan pengobatan tapi untuk perawatan gitu. Jadi nggak ada penderita yang diderita apapun, cuma untuk jaga-jaga aja. Apakah ada dosis untuk anak dan dewasa seperti apa? Syukron, jazakillahu khairan. Assalamualaikum. Maaf, perawatan apa? Maksudnya buat pencegahan gitu, biar pencegahan. Barakallahu fiik. Prinsip ya, sering orang salah paham. Kita terkadang tersibukkan dengan minum herbal, padahal tubuh kita dalam keadaan normal. Ini salah. Ya. Sebenarnya makanan kita cukup dijadikan makanan obat. Kombinasi panas dingin itu adalah obat. Ya. Adalah obat. Ketika Anda dalam kondisi normal, maka nggak perlu herbal. Karena makanan Anda sebagai obat. Nah, kapan herbal diminum? Ketika kita sudah condong tubuh kita. Kalau kita ekstrem kanan, berarti kena sindrom panas. Kalau kita ekstrem kiri, berarti sindrom dingin. Saat itulah ketika ke arah kanan atau panas,
maka herbalnya dingin yang diminum. Ketika kita dingin, seperti kasus wabah, COVID, asma, batuk pilek, impoten, migrain, vertigo, rematik, dingin, maka perlunya herbal yang panas. Seperti kustul hindi. Ya, barakallahu fiik. Itu. Maka ketika kita dalam keadaan sehat al-afiyah, nggak perlu kita menyibukkan diri kita dengan minum kustul hindi. Kita minum ketika kita sudah ada indikasi, katakan sudah pilek saja. Ya, sudah pilek itu sudah masalah. Ya, perlu kita terapi. Nah, kalau kita normal nggak ada apa-apa, ya sudah sehat walafiat, masya Allah seger, ya maka nggak perlu kita untuk mengkonsumsi. Hilangkan, nyahkan was-was, ya nggak usah takut berlebihan ketika musim wabah. Nah, ketika dibutuhkan langsung konsumsi. Nah, orang baru ketahuan positif saja, rapid reaktif, swab positif, langsung minum itu sudah sangat bermanfaat. Nah, barakallahu fiik. Insyaallah itu. Ya, wafik barakallah. Barakallahu fiih wa jazakallahu khairan Ustaz atas informasi dan penjelasan yang sangat jelas. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya, di kajian berikutnya. Mudah-mudahan Ustaz sehat selalu, panjang umur, keberkahan selalu menyertai Ustaz. Amin. Itu kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Bareng-bareng Ustaz, silahkan dipimpin. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Islam wal muslimin, juga umat manusia, ya. Dengan kajian ini bisa Anda share, ya. Nabi SAW bersabda, "Nadharallahu mar'an sami'a maqalati fawa'a thumma ada man lam yasma'ha." Allah akan cerahkan wajah seseorang bagi mereka yang mendengarkan hadisnya Nabi SAW, kemudian mencatatnya, kemudian menyebarkannya. Maka setelah Anda mencatat, mendengar, sebarkan ilmu ini, ya, kepada saudara kita yang butuhkan, terutama di musim yang sedang raminya, maraknya wabah. Terlebih di musim dingin, musim hujan, banyak sekali lagi nyebarnya wabah. Maka sampaikan, semoga bermanfaat, ya. Semoga Allah segera angkat wabah ini dan Allah sembuhkan orang-orang sakit dari kaum muslimin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah khair. Pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.